Pernah nggak sih kamu ngerasa seolah-olah alam semesta lagi ngasih tahu sesuatu? Bukan lewat kata-kata, tapi ya lewat tanda-tanda, lewat getaran. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bareng-bareng belajar membaca bahasa rahasia dari eksistensi itu sendiri. Gagasan utamanya tuh gini, alam semesta itu sebenarnya terus-menerus berkomunikasi sama kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah alam semesta berbicara, tapi apakah kita mendengarkan? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi gini, dalam bahasa Wahyu, setiap tanda dari alam semesta, entah itu sehelai daun yang jatuh atau setiap bintang di langit, itu adalah sebuah ayat, sebuah pesan ilahi yang sebenarnya nunggu buat kita baca. Intinya gini, coba deh bayangin ada dua kitab ilahi. Yang pertama itu kitab suci, firman yang bisa kita baca. Nah, yang kedua adalah alam semesta itu sendiri, firman yang bisa kita saksikan. Keduanya ini bagian dari satu kode yang sama loh. Dan untuk paham pesan utuhnya, kita harus belajar baca dua-duanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih. Sumber yang kita bahas ini menawarkan semacam peta buat perjalanan batin kita. Uniknya, petanya ini bukan pakai kata-kata, tapi lewat serangkaian angka simbolis. Ini semacam kode buat membuka pemahaman kita. Perjalanan kita dimulai di sini dengan angka 19. Tapi ini bukan sekedar angka biasa ya. Anggap aja ini gerbang simbolis yang mewakili awal dari semua penciptaan. Sama persis kayak semua ciptaan yang dimulai dengan nama Tuhan, angka 19 ini melambangkan gerakan pertama dari yang tadinya nggak ada, jadi ada. Inilah titik nol, titik awal dari segalanya. Dari 19, kodenya ngajak kita lebih dalam lagi. Coba deh perhatiin angkanya, 1 dan 9. Kalau digabungin kan jadi 10. Nah, ini ngebuka lapisan makna berikutnya. Angka 10 yang terdiri dari 1 dan 0, ini tuh simbol dari dualitas paling dasar, ada dan tiada, wujud dan kekosongan. Ini semacam ajakan simbolis buat kita, buat mengosongkan ego kita, buat ngelepasin cengkraman si aku. Oke, dari dualitas angka 10 tadi, perjalanan ini ngebawa kita balik lagi ke sumbernya, angka 1. Angka 1 ini, ya, ini esensinya tauhid atau keesaan. Ini adalah pemahaman yang dalam banget bahwa semua keragaman di alam semesta, semua bintang, semua kehidupan, pada akhirnya itu berasal dan akan kembali ke satu sumber yang sama. Dan di akhir perjalanan angka ini membawa kita ke nol. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kosong melompong ya. Ini justru tentang potensi murni yang gak ada batasnya. Nah, ini nih inti dari konsep fana, atau peleburan diri. Jadi, ketika kita berhasil menjadi nol, ketika ego kita bisa dikesampingkan, barulah yang satu itu bisa hadir secara utuh dalam kesadaran kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian perjalanan yang bisa dibilang paling menantang, tapi juga paling penting, yaitu melihat ke dalam diri dan bertanya, siapa sih sebenarnya aku ini? Coba, aku mau tanya sesuatu yang dalam banget. Ini bukan buat dijawab cepet-cepet ya, tapi buat direnungin. Siapa kamu? Sebelum kamu punya nama, sebelum kamu punya pekerjaan, sebelum semua keyakinan dan cerita hidup itu nempel di diri kamu. Siapa? Nah, buat ngebantu proses ini, ada semacam eksperimen pikiran yang bisa kita coba. Gampang kok. Ini bukan berarti kita menolak identitas kita ya, tapi cuma buat sesaat aja. Coba kita lepasin semuanya, buat ngelihat apa sih yang tersisa di baliknya. Tujuannya simple banget kok. Anggap aja keyakinan dan label-label kita itu kayak baju. Nah, eksperimen ini tuh kayak kita lagi ngaca. Ini baju yang kita pakai beneran pas nggak sih sama diri kita yang asli? Atau jangan-jangan kita cuma pakai sesuatu yang nggak nyaman karena udah kebiasaan aja? Jadi, tujuan akhir dari semua perjalanan batin ini tuh apa sih? Ternyata bukan sebuah ide atau sebuah konsep, tapi sebuah pengalaman langsung, sebuah keadaan sadar yang sebenarnya udah ada jauh sebelum pikiran dan label-label itu muncul. Ini disebutnya sadar hadir murni. Dan ini penting banget. Ini bukan konsep buat dipikirin. Ini adalah pengalaman yang dirasain langsung. Sebuah kesadaran yang damai, bebas dan mendasar tentang fakta paling simpel. Aku ada. Titik. Coba deh kita mundur ke belakang sejenak. Bayangin, sebelum kamu punya nama, sebelum ada konsep baik atau buruk, waktu kamu masih jadi potensi murni di dalam rahim, atau waktu kamu masih kecil, ketawa dan nangis gitu aja, spontan. Nah, itulah keberadaan murni, sebelum semua cerita dan label ditempelin. Terus setelah perjalanan ke dalam diri ini,
Gimana kita balik lagi ke dunia luar? Gimana cara penemuan ini ngubah cara kita ngeliat lagi keyakinan-keyakinan kita? Nah, ini dia kuncinya. Urutannya tuh harus benar. Kita harus membumikan diri kita dulu di dalam pengalaman keberadaan yang murni. Dari situlah baru keyakinan dan identitas kita bisa tumbuh secara alami. Bukan sebagai sesuatu yang dipaksain dari luar, tapi sebagai ekspresi sejati dari dalam diri. Dan kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang mungkin akan terus menggema, yang ngundang kita buat terus merenung. Pertanyaan yang bukan untuk dijawab dengan pikiran, tapi untuk dialami, di dalam keheningan.